Hai teman, selamat datang di channel SKT New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Reina pikir dunia akan kiamat sebentar lagi. Kesabarannya diuji habis-habisan sampai Reina nyaris tobat. Di mana akal sehat Arsen? Laki-laki itu tidak pernah berhenti membuat Reina bekerja ke sana kemari. Bahkan Reina harus membelikannya bekal makan siang. Pantesan MBA-nya mengundurkan diri. Ternyata cowok brengsek itu banyak tingkah. Kesah Reina sambil menahan emosinya yang memuncak. Reina berjalan mencak-mencak menuruni tangga, hendak membelikan Arsen makan siang. Namun di belokan tangga, Reina terpaksa menghentikan langkahnya karena mendengar gosip dari karyawan lain. Gue juga gak suka sama Reina. Semenjak dia masuk sini, cowok yang gue sukai jadi suka sama dia. Ujar salah satu karyawan yang Reina yakini bernama Okta. Bener, kan? Style dia tuh style cewek murahan. Diam-diam dia pasti ngegoda semua karyawan cowok yang ada di sini. Balas Mei si lawan bicaranya. Oh iya, Hengki bilang dia juga ngegoda Pak Arsen, makanya dia bisa jadi sekretaris Pak Arsen secepat ini. Really? What the hell? Saking terkejutnya Okta sampai menutup mulut. Reina yang mendengar itu menghela napas gusar. Sejak kemarin memang banyak gosip tentangnya beredar. Ini bukan yang pertama kali gosipan tersebut sampai ke telinga Reina. Namun Reina berpura-pura untuk biasa-biasa saja. Lagi pula, bukankah yang mereka katakan itu benar? Kecuali semua karyawan di sini, Reina hanya menggoda Arsenio. Ah, ayolah. Cewek-cewek itu hanya kalah cantik dari Reina. Reina! Teriakan Zain membuat Reina menoleh. Okta dan Mei kaget bahwa ternyata Reina berada tak jauh dari mereka. Maka mereka langsung berhambur pergi. Ada apa? Tanya Reina setelah Zain menghampirinya. Kamu mau makan siang? Balik tanya Zain. Oh, enggak. Pak Arsen minta dibelikan makan siang. Setelah itu baru aku makan siang. Zain manggut-manggut mengerti. Kamu mau nitip dibelikan juga? Tawar Reina kemudian. Enggak usah. Niatnya tadi mau makan siang bareng. Ya udah kalau gitu ke kantinnya aja yang bareng. Yuk. Reina tersenyum sembari mengangguk. Dua insan itu pun berjalan beriringan menuju kantin kantor. Kamu pasti sadar akan gosip yang beredar tentangmu kan, Rain? Tanya Zain selama berjalan. Reina menghela napas gusar. Iya, aku tahu kok. Kalau usiaku masih di bawah 20 tahun, aku pasti akan marah dan menampar wajah mereka yang menjelek-jelekan aku. Tapi, semakin aku dewasa aku semakin malas menanggapinya. Gak apa-apa mereka mau ngomongin apa tentang aku, toh cuma aku yang paham sama diri aku sendiri. Wah, kamu bijak juga ya. Respon Zain sambil mengangkat dua jempolnya di udara. Reina tertawa pelan. Oh iya, saya hampir lupa. Lusa Pak Adiwangsa mengundang kita ke rumahnya. Serius? Ada acara apa? Tanya Reina. Peringatan kematian orang tua beliau. Jadi Pak Adi menjadi anak yatim piatu karena kecelakaan mobil. Setiap tahun di hari kematian orang tuanya, Pak Adi merasa begitu sedih, jadi beliau mengundang beberapa karyawan untuk menemani dirinya. Ya ampun. Reina membekap mulutnya karena kaget. Aku turut berduka cita mendengarnya. Dia memang sosok yang tangguh. Jadi gimana? Apa kamu mau ikut? Boleh. Tapi... Reina ingin mengatakan sesuatu, namun ponselnya bergetar panjang. Reina merogoh saku celana demi mengambilnya. Mukanya sedikit kaget, ternyata pihak rumah sakit menghubunginya. Reina menghentikan langkah untuk menjawab panggilan tersebut. Zain juga ikut berhenti dan menunggu. Halo, selamat siang. Ucap seorang suster dari seberang sana. Selamat siang. Jawab Reina. Dengan Ibu Reina? Iya, saya sendiri. Ada apa? Begini, Bu. Kami ingin menginformasikan bahwasannya ginjal yang cocok untuk Bapak Raihan sudah ditemukan. Hah? Yang benar, Sus? Reina terkejut sekaligus terharu mendengarnya. Perasaan senang langsung menghujami Reina. Alhamdulillah, akhirnya.
Untuk operasinya akan dilakukan hari ini juga. Ibu perlu datang ke rumah sakit untuk melakukan tanda tangan. Bagaimana, Ibu Reina? Baik, Sus. Saya akan segera ke sana. Terima kasih banyak. Reina merasa ingin menangis saja. Apa ada kabar baik? Tanya Zain yang penasaran. Ini kabar yang sangat-sangat baik. Akhirnya ayah bisa melakukan operasi hari ini. Benarkah? Zain melotot kaget. Reina mengangguk antusias. Syukurlah kalau begitu. Tunggu apa lagi? Kamu harus segera ke sana sekarang. Tetapi ini kan masih jam kerja. Lagi pula, jangan dipikirkan. Biar saya yang akan membelikan bekal Pak Arsen dan saya juga akan menjelaskan sebaik-baiknya kepada Pak Arsen akan kepergian kamu. Ya ampun, kamu baik banget, Kak. Terima kasih. Ya, kalau gitu aku ke rumah sakit dulu. Reina melempar senyum terbaiknya kepada Zain lalu bersenjak pergi. Oke, good luck. Semoga operasinya sukses. Seru Zain yang sedikit berteriak setelah perginya Reina. Zain masih tersenyum kecil, namun setelah ini ia harus menghadapi kemarahan Arsen. Apa? Dia pergi tanpa izin? Bentak Arsen usai mendengar penjelas Zain barusan. Sudah Zain duga. Zain memilih menghela napas gusar. Mukanya tanpa izin. Pak. Namun saya yang mengusulkan agar Reina pergi saja. Biar saya yang ngomong sama Pak Arsen. Perjelas Zain lagi. Kamu pikir kamu siapa? Dia sekretaris saya. Seharusnya dia izin langsung sama saya. Arsen menggeram kesal. Maaf akan kelancangan saya. Tapi saya tidak bisa menahan diri saat melihat wajah gembira Reina. Dia terlihat sangat senang karena ayahnya mendapat donor ginjal dan akan segera melakukan operasi. Lagi-lagi Zain berusaha membuat agar Arsen mengerti. Operasi ayahnya. Zain mengangguk. Wajah amarah Arsen terlihat mereda. Berganti ekspresi diam yang sulit untuk Zain deskripsikan. Namun Zain yakin mendengar hal tersebut membuat perasaan Arsen melunak. Dan Zain yakin hal itu disebabkan oleh rasa simpati Arsen kepada Reina. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Tanya Arsen. Nada suaranya masih dingin. Awalnya saya akan mengatakan Reina pergi ke rumah sakit. Tapi Pak Arsen keburu memotong ucapan saya. Terang Zain. Arsen menghela napas panjang. Baiklah, kalau begitu kamu boleh keluar. Terima kasih, Pak. Saya permisi dulu. Arsen mengangguk singkat sebelum Zain melangkah keluar dari ruangan tersebut. Setelah itu, Arsen meraih smartphone miliknya yang terletak dalam laci meja. Jarinya menyentuh layar dan mencari-cari sebuah kontak. Hingga ketemu, Arsen menghubunginya. Halo, Pak Arsen. Ada keperluan apa? Tanya seseorang dari seberang. Kenapa kamu tidak bilang pada saya? Randy? Balik tanya Arsen dengan nada yang tajam. Maaf, Pak. Maksud Anda apa? Kenapa kamu tidak bilang pada saya kalau kamu sudah menemukan donor ginjal pada ayah Reina? Ulangnya yang sedikit berteriak. Itu, baru saja saya ingin menghubungi Pak Arsen. Sesuai perintah Anda, saya sudah mencarikan donor ginjal yang pas untuk beliau. Kerja bagus. Terima kasih, Pak. Tapi kalau boleh saya tahu, kenapa Anda melakukan hal tersebut? Anda terlihat sangat peduli dengan karyawan yang bernama Reina itu. Apa ada? Tak. Belum lagi Randy selesai bicara, Arsen lebih dulu memutuskan panggilan dengannya. Dasar. Banyak tanya. Dumelnya kesal. Semenjak Arsen mengetahui ayah Reina sedang sakit, pria itu memang mencari tahu informasi lainnya dengan memerintahkan Randy. Tak disangka kalau penyakit pria parubaya itu serius juga. Arsen memberi perintah agar Randy segera mencari pendonor ginjal tanpa sepengetahuan Reina karena bila menunggu kabar dari rumah sakit tidak bisa akan secepat ini. Entah, Arsen juga tidak mengerti kenapa ia harus merahasiakan kebaikannya dari Reina. Jam dinding terdengar sangat berisik di telinga Reina yang tengah panik. Hari sudah malam dan operasi sang ayah belum juga selesai. Ya, memang tidak ada keluarga yang bisa Reina berikan kabar ini. Hanya dirinya yang bisa berdoa untuk keselamatan ayahnya sendiri. Kadang kali Reina duduk, kadang kala ia mondar-mandir di koridor rumah sakit. Pikirannya tak akan bisa tenang sebelum mendengar kabar terbaru dari dokter. Joya Kang Gamon, gimana kabar ayah lo sekarang?
Pesan singkat itu dibaca oleh Reina sesaat setelah Zoya mengiriminya. Dengan tangan yang keringat dingin Reina pun membalas. Operasinya belum selesai, Zoe. Kali ini aja kabulkanlah doaku. Aku harap operasi ayah berhasil. Doa Reina dengan gumaman. Enak banget ya kamu duduk-duduk di sini. Sementara saya kerepotan di kantor. Suara yang baru saja muncul secara tiba-tiba itu membuat Reina menoleh ke sumbernya. Ia kaget sampai bangkit berdiri ketika mendapati sosok Jangkung Arsen berdiri tak jauh darinya. Pak Arsen, gugup Reina kemudian. Sekali lagi kamu pergi tanpa izin langsung dari saya pecat kamu. Ancam Arsen dengan muka garangnya sambil berjalan mendekati Reina. Dari mana Pak Arsen tahu saya ada di sini? Tanya Reina bingung. Arsen memikirkan suatu alasan. Ya dari Zain. Dari mana lagi? Reina mengerutkan alisnya. Tapi Zain gak tahu rumah sakit tempat ayah saya dirawat. Arsen mengumpat dalam hati. Harga diri Arsen akan jatuh bila ia mengatakan kalau ia mencari informasi tentang Reina. Mana saya tahu. Pokoknya saya tahu dari Zain. Tidak usah banyak tanya. Gimana kondisi ayah kamu sekarang? Saya juga masih menunggu kabar baik. Reina menghembuskan napas gusar. Maaf kalau tadi saya gak izin langsung dari Pak Arsen. Tapi seharusnya Pak Arsen gak usah repot-repot menemui saya di sini. Saya gak kerepotan. Hah? Maksudnya? Reina mendongak dengan penuh tanya. Arsen gelagapan. Maksud saya kemari karena sebelumnya saya juga lagi ngecek kesehatan. Alibi Arsen. Pak Arsen sakit. Arsen pura-pura batuk. Sedikit. Reina mengulum bibir sembari mengangguk mengerti. Ya udah, duduk dulu, Pak. Atau mau langsung pulang aja? Duduk. Arsen mendaratkan bokongnya di kursi tunggu disusul oleh Reina. Beberapa saat hanya ada kesunyian di antara mereka berdua sampai Arsen membuka suara dengan bertanya. Kenapa kamu menunggu sendiri? Saya kan memang gak punya siapa-siapa. Ibu saya kabur karena selingkuh dengan membawa kakak saya waktu itu. Saat kamu umur berapa? 5 tahun. Jawab Reina dengan senyum getir di wajahnya. Dari kecil ibu saya memang gak pernah suka sama saya. Cuma ayah yang selalu ngebelas saya saat setiap hari saya diomelin sama ibu. Kenapa? Entahlah. Reina menghendikan kedua bahu. Lalu sampai sekarang kamu gak tahu keberadaan ibu kamu. Reina menggeleng lemah. Kalau ditanya kangen sama ibu sih gak terlalu. Tapi saya kangen banget sama kakak. Usia kami cuma selisih 1 tahun. Walaupun saya gak terlalu ingat, tapi kakak selalu baik sama saya. Dia selalu membagi jajanannya sama saya padahal gak dibolehin sama ibu. Arsen mengangguk mengerti. Kalau keluarga Pak Arsen gimana? Balik tanya Reina karena ia juga merasa penasaran. Saya anak pertama dari istri sahnya bokap. Saya punya abang tiri yang justru benci sama saya karena pewaris perusahaan jatuh pada saya. Singkatnya, saya merasa canggung setiap kumpul keluarga. Begitu, ya. Saya bisa mengerti. Kenapa ya banyak banget orang yang gagal setia? Keluh Reina. Entah. Sejak kecil saya bermimpi di masa depan saya akan punya keluarga yang harmonis, suami yang baik dan setia. Karena berkat ibu sejak kecil saya sudah membenci orang ketiga. Namun ternyata, sekarang saya yang jadi orang ketiga. Reina mengulum bibir sambil menunduk dalam. Tiba-tiba saja Reina membayangkan betapa menderitanya anak Arsen dan Sheila ketika tumbuh besar nanti. Nasibnya akan sangat menyedihkan. Baru saja Arsen ingin menjawab, sang dokter keluar dari ruangannya. Melihat hal itu Reina langsung bangkit berdiri dan menghampiri dokter tersebut. Bagaimana? Dok, operasinya lancar, kan? Tanya Reina menggebu-gebu. Tentu saja. Operasi beliau berjalan lancar. Jawab sang dokter di balik masker medisnya. Terima kasih. Akhirnya, setelah beberapa jam degup jantungnya berdetak cepat kini Reina bisa bernapas lega. Terima kasih banyak, dokter. Saya gak tahu harus berterima kasih gimana lagi. Terdengar suara tawa kecil dari sang dokter yang lalu ia menjawab. Ini semua berkat doa dan dukungan dari keluarga. Saya hanya melakukan apa yang saya mampu. Semoga kedepannya pasien tetap sehat dan menjalani hidupnya dengan baik.
Kalau begitu saya permisi dulu. Saya akan mengabari secara berkala tentang kondisi pasien. Untuk sekarang pasien tidak boleh diganggu. Baik, dokter. Sekali lagi terima kasih. Beliau mengangguk sebelum beranjak pergi. Pak Arsen, operasinya berhasil. Pekik Reina dengan senangnya. Saya tahu, saya bisa dengar San. Arsen menghentikan kalimatnya karena Reina memeluknya tanpa aba-aba. Dalam beberapa saat Arsen tertegun dengan pelukan dan tangis haru Reina. Sampai Arsen memilih untuk pura-pura batuk sehingga membuat Reina sadar akan tingkahnya. Buru-buru Reina melepaskan pelukannya. Maaf. Saya terlalu bahagia. Gak apa-apa. Kalau begitu saya antar kamu pulang. Ah, gak usah. Pak, saya mau bermalam di sini aja buat nemenin ayah. Gak usah, bandel. Disuruh pulang ya pulang. Ayah kamu gak akan kemana-mana. Tapi, Pak, kamu mau cuti lagi besok? Saya pecat. Reina menggerutu kesal. Memang ya, sekali egois tetap egois. Siapa lagi kalau bukan Arsenio? Ting Nung. Iya, sebentar. Sheila berjalan cepat mendekati pintu rumahnya ketika suara bel dibunyikan oleh seseorang. Namun Sheila sudah yakin kalau itu adalah suaminya sendiri. Begitu Sheila membukanya, benar saja. Arsen berdiri dengan jas yang tersampir di lengan dan tas di tangan yang satunya. Kamu belum tidur? Tanya Arsen setelah mendapati Sheila yang membukakannya pintu. Aku nungguin kamu tahu. Jawab Sheila dengan suara manja. Buat apa? Arsen bertanya lagi. Kali ini sambil berjalan memasuki rumah. Kamu ngerti gak kalau aku kangen sama kamu? Ucapan Sheila dari belakang membuat langkah Arsen terhenti. Selama menikah, kita cuma berhubungan intim sebanyak 3 kali loh. Apa aku seenggak menarik itu? Arsen menjengah kesal lalu berbalik menatap Sheila. Sadar diri dong kalau kamu lagi hamil. Kata siapa ibu hamil gak bisa berhubungan sama suaminya? Yang rentan itu cuma di usia kandungan 4 bulan pertama. Setelahnya aman-aman aja kalau kita emang hati-hati. Shell, aku capek. Aku mau tidur. Ucap Arsen dengan nada tegas. Secara tidak langsung ia menolak keinginan Sheila. Sheila menghela napas lelah. Ia sudah menduga jawaban itu. Oke. Jawab Sheila seperti putus asa. Arsen pun meninggalkan Sheila sendirinya. Dirinya pergi ke kamar dan membasuh diri lebih dulu. Selama di bawah shower, Arsen tak bisa berhenti memikirkan tentang Reina. Ternyata dia menjadi pelakor bayaran untuk membiayai operasi ayahnya. Gumam Arsen. Namun berkat adiwangsa aku beruntung bisa bertemu dengan Reina lagi. Dan entah bagaimana cara menghilangkan Reina dari pikirannya, Arsen justru semakin mengingat momen hangat mereka. Arsen tak bisa melupakan betapa moleknya tubuh perempuan itu. Bukit besarnya yang kenyal dengan ujungnya yang memerah, belum lagi leher jenjang yang putih mulus. Dan jangan lupa miliknya yang begitu nikmat. Arsen yang sedang mandi tanpa sadar memegangi pusat tubuhnya dan membayangkan kalau Reina yang melakukan hal itu. Arsen memejamkan mata sambil mendongak nikmat. Rain, terang Arsen saat memainkan miliknya seorang diri. Lebih cepat, sayang, berani kamu mengganggu pikiran saya. Awas saja, saya akan menyerang kamu besok.